Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat sehingga bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, di rumah Allah ini, di Masjid Al-Kautsar. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Masjid Al-Kautsar ini, begitu juga Allah mengumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, membawa kita dari kegelapan menuju kepada terang benderang, kepada Islam yang dengannya kita beragama. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan oleh panitia tadi, kita akan sama-sama membahas hadis Arba'in An-Nawawi. Kita sampai ke hadis ke-15, betul? Alhamdulillah. Itu tadi disampaikan etika orang beriman. Apa saja etika orang yang beriman, maka kita akan bahas di hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini berarti kalimat setelah ini adalah kalimat yang besar, yang azim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan di awalnya dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Allah ikat di depannya dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena setelahnya ini adalah perkara yang besar yang akan sulit untuk dilakukan kecuali dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang yang enggak beriman akan susah untuk mengerjakan hal-hal yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Apa yang pertama? Falyakul khairan aw liyasmut. Yang pertama kata Rasulullah, maka berkatalah perkataan yang baik atau diam. Pilihannya hanya dua, perkataan yang baik atau diam. Dan dua yang ini sebenarnya mudah. Diam itu mudah atau enggak? Mudah. Tapi sangat sulit untuk dilakukan. Terlihat mudah. Ya. Anak-anak kecil yang belum bisa ngomong itu diem gitu ya, paling babbling gitu. Tapi kalau kita yang orang dewasa untuk diam itu susah. Terlebih sekarang di zaman media sosial. gitu ya. Di mana-mana ada postingan-postingan
Kita sering gatel untuk komentar, padahal itu tidak dibutuhkan komentar kita. Ini hati-hati ya, karena semua yang keluar dari ucapan kita, setiap huruf yang kita ketik di gadget kita, di HP kita, semuanya akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Kita akan sebutkan nanti apa saja keutamaan tetangga dan lain-lain yang berkaitan dengan tetangga. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamu. Kita akan mulai dari perkara yang pertama yang disebutkan, yaitu untuk berkata baik, falyakul khairan, atau diam. Kita akan mulai dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua sering mendengar ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahwa setiap huruf yang keluar dari lisan kita, maka semuanya akan dicatat oleh malaikat. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Dan lisan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bisa berbicara, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lisan yang Allah berikan kepada kita ini kasilah, ya, kata Syekh di sini seperti silah, seperti pedang yang dia mempunyai dua mata pedang. Artinya apa? Artinya pedang tersebut, lisan kita ini bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa berguna bagi kita, bermanfaat bagi kita, namun itu juga bisa menjadi petaka bagi muslim. Tergantung kita menggunakannya. Karena pedang ini bisa menjadi alat untuk berjihad di jalan Allah, tapi juga bisa untuk membunuh orang lain yang nanti mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengetahui bahwa lisan kita ini adalah nikmat dari Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Tatkala kita diberikan nikmat oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Ya. Lalu apa bentuk syukurnya? Kata Syekh di sini adalah fa idza ruzikta ni'matal kalam falyakun hammuka alla taqula illa khairan. Tatkala kita diberikan nikmat berupa lisan yang kita harus bersyukur atas lisan tersebut, bagaimana kita bersyukurnya? Yaitu dengan cara berkata perkataan yang baik. Untuk apa? Untuk berdakwah, untuk mengajarkan kebaikan, untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara bersyukur kita. Karena lisan ini memang sangat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya daripada tangan, daripada perbuatan-perbuatan yang lain, daripada anggota tubuh yang lain. Apa dalilnya Ustadz bahwa lisan ini lebih berbahaya daripada perbuatan tangan? Itu adalah hadis sahih. Kita mungkin sering untuk
mengkajinya, untuk murojaahnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang orang-orang muslimin yang lain selamat yang pertama dari apanya? Dari lisan apa dari tangannya? Min lisanihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Berarti lebih berbahaya lisan kita daripada tangan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan lisan, mengedepankan penyebutan lisan daripada tangan. Karena mungkin tatkala kita berbuat keburukan dengan tangan kita, mungkin itu ada batasannya. Kita nggak bisa mukul orang yang jauh. Kita hanya bisa mukul orang yang ada di dekat kita, menzalimi orang yang ada di dekat kita. Tapi dengan lisan kita, apalagi dengan teknologi yang sekarang canggih, kita bisa menyakiti orang lain yang ada jauh dari kita, gitu ya. Atau bahkan kita bisa menyebar fitnah, gitu ya, menyebar kabar-kabar hoax, gitu ya, dari lisan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Sahal ibn Sa'ad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man yadman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi atman lahul jannah. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan menjaga yang kedua apa? Yang pertama lisan, yang kedua kemaluannya. Apa kata Rasul? Atman lahul jannah. Maka aku garansikan, aku jamin baginya surga. Barang siapa yang bisa menjaga dua nih. Man yadman li baina lihyaihi. Ya, barang siapa yang menjaga lisannya, baina lahyai ini di antara dua jenggot dan kumisnya. Artinya apa? Lisannya. Wa baina rijlaihi, dan menjaga dari kedua kakinya. Apa maksudnya? Kemaluannya. Maka aku jamin baginya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya? Surga. Kenapa? Karena ini memang sangat berat. Perkara yang sangat berat untuk menjaga lisan. Orang-orang terkadang sangat mudah untuk menjelek-jelekan orang lain, untuk mencela orang lain, untuk membuat sakit hati orang lain. Dan terkadang buruknya lagi kita tidak merasa. Kita tidak merasa kita telah menyakiti orang lain. Hati-hati. Maka setiap apa yang ingin keluar dari lisan kita, kita pikirkan, kira-kira bermanfaat atau tidak. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa ada dua malaikat yang mencatat. Sebagaimana dulu kalau anak di pondok, ya, kalau di pondok itu dulu ada jasus namanya. Jasus itu apa? Mata-mata. Kalau di pondok dulu ana berpikir ratusan kali untuk ngomong. Kenapa? Ana mikir ini yang ana keluarkan ini bahasa yang benar atau yang salah, gitu ya. Artinya apa? Bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang benar atau bahasa Indonesia atau jangan-jangan bahasa daerah. Itu dulu kalau di pondok. Kenapa? Karena di sekitar kita ada banyak mata-mata. Kalau ketahuan kita berbicara bukan bahasa Arab, maka akan dicatat. Ya, akan dicatat dan itu ada hukumannya. Maka ana berpikir ratusan kali. Kalau mau ngomong, bahkan ana bawa kutaib, bawa catatan, ana catat dulu. Ana mau ngomong bahasa Indonesia tapi nggak tahu bahasa Arabnya apa, maka ana catat. Gitu ya. Itu kalau di pondok dulu. Maka kalau sekarang kita harus lebih lagi. Kita pikirkan lagi, ini yang mencatat bukan teman kita, tapi siapa? Malaikat. Kalau mungkin teman-teman kita yang mencatat, mungkin dia ada khilafnya. Tapi malaikat itu tidak ada khilafnya. Kiraman katibin.
Ya, Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat dengan detail. Bahkan kita nanti di akhirat akan menyatakan Allah, ya, tidak ada satupun yang besar maupun yang kecil kecuali dicatat oleh malaikat. Dan kita mungkin tatkala sekarang kita di gadget kita gitu ya, mungkin di WhatsApp kita, mungkin tatkala kita sudah berucap mencaci teman kita gitu ya, kemudian teman kita udah baca, mungkin kita bisa delete. Ya, mungkin kita bisa delete untuk kedua-duanya. Teman kita akhirnya ke-delete, kita ke-delete gitu ya. Tapi apakah catatan di malaikat juga terhapus? Enggak. Mungkin di handphone kita terhapus, tapi di malaikat tidak terhapus. Gitu ya, kecuali kalau kita bertaubat dan minta maaf kepada saudara kita. Tidak cukup hanya dengan bertaubat, karena ini termasuk hak saudara kita. Kalau saudara kita tidak ikhlas, kalau saudara kita tidak memaafkan, maka akan terus tercatat di dalam catatannya malaikat. Maka hati-hati, ya, hati-hati dengan lisan kita. Umar bin Khattab, ya, berkata bahwa man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Siapa yang banyak ngomong, ini Ana juga banyak ngomong nih di sini nih. Mungkin Ana 1 jam di sini gitu ya. Karena memang dipaksa untuk berbicara. Ya sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur diminta, maka hati-hati. Ana pun di sini harus berhati-hati tatkala berbicara. Barang siapa yang banyak ngomongnya maka banyak salahnya, akan banyak kesalahannya. Wa man kathura saqatuhu kathura dzunubuhu. Yang banyak khilafnya nih, yang banyak kesalahannya, maka dosanya akan lebih banyak. Wa man kathurat dzunubuhu kanatin naru aula lahu. Dan barang siapa yang dosanya banyak, maka yang paling cocok untuk dirinya, yang paling sesuai untuk dirinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi yang lebih cocok untuknya selain neraka. Itu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hati-hati. Luqman Al-Hakim, kita sering mendengar tentang Luqman Al-Hakim, dan tatkala kita menyebut Luqman, maka gelarnya pun kita sebut Al-Hakim. Namanya itu hanya Luqman. Ya, Al-Hakim itu gelarnya, artinya apa? Bijaksana. Apa kata Luqman Al-Hakim? Kata Luqman Al-Hakim, "Lau kana al-kalamu dhahaban." Seandainya perkataan laukanal kalamu fiddah, seandainya perkataan itu adalah perak, fakana sukutu zahab, maka diam itu adalah emas, kata Luqman. Artinya lebih utama untuk diam daripada kita berbicara apabila kita tidak tahu ucapan kita ini bermanfaat atau tidak. Kecuali kalau kita sudah mengetahui bahwa yang kita ucapkan ini bermanfaat, tidak akan menyakiti hati orang lain, maka ucapkanlah. Tapi tatkala kita tidak tahu yang kita ucapkan ini baik atau tidak, maka diam itu emas. Maka diam itu emas. Dan pernah ditanya Luqman Al-Hakim oleh orang-orang di sekitarnya, oleh para sahabatnya. Luqman Al-Hakim ini dulu adalah seorang penggembala kambing, orang yang hitam. Mungkin kita semuanya lebih ganteng daripada Luqman Al-Hakim, tapi Allah Subhanahu wa taala telah abadikan namanya di dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan satu surat Luqman. Allahu Akbar. Ya, padahal Luqman ini bukan seorang nabi. Ya, ditanyakan oleh orang lain, oleh sahabatnya, bagaimana kau bisa mencapai derajat yang begitu mulia, padahal kita tahu engkau ini dulunya adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin, cuma penggembala kambing. Apa jawaban Luqman Al-Hakim?
Kata jawaban Luqman Al-Hakim, sidqul hadis. Aku bisa mendapatkan kemuliaan ini karena aku berkata jujur, kata Luqman. Ini yang pertama. Ya, perkataan yang jujur. Mudah untuk dilakukan, mudah untuk disebutkan perkataan yang jujur, tapi susah untuk dilakukan. Maka kita harus selalu membiasakan diri kita untuk berkata jujur. Lalu apa yang kedua? Kata Luqman Al-Hakim, wa tulus sukuti amma la ya'nini. Kata Luqman, dan banyak diam atas apa-apa yang tidak bermanfaat bagiku. Banyak diam atas apa-apa yang tidak ada manfaatnya bagi diriku. Kita ini kalau banyak ngomong gampang, tapi yang susah itu banyak diam. Maka kita harus sering melatih agar lisan ini kita rem. Jangan sampai lisan ini ketika ada pembicaraan kita ikut ngobrol. Kita nggak diminta pendapat tiba-tiba ngomong. Gitu ya. Lagi ngomong sesuatu gitu. Masya Allah ya, ini kita sekarang lagi banyak musibah misalkan. Ya, atau kita sedang berbicara tentang fenomena sekarang seperti virus corona dan lain-lain gitu. Kita mungkin tidak punya banyak pengetahuan tentang hal tersebut, tapi mungkin kita ini gatal kalau nggak ngomong, gitu ya. Ngomong aja, apalagi kalau udah ngomongin orang, gitu ya. Sambil ngopi, gitu kan? Ya, sambil ngopi, tapi kan nggak sambil ngerokok kan ya? Ngerokok di sana, kita sambil ngopi lah mungkin. Kemudian ngomongin orang, masya Allah itu. Bagi beberapa orang itu nikmat, tapi masya Allah dosanya sangat besar. Walaupun memang ketika kita membicarakan orang lain itu tidak mesti bernilai dosa. Ya, kapan itu tidak bernilai dosa? Tatkala kita dizolimi. Kita dizolimi oleh orang lain, kemudian kita membicarakan keburukan orang lain kepada orang yang punya wewenang, gitu ya. Pada orang yang punya wewenang, misalkan dia kalau di rumah, misalkan dia kepala rumah tangga, suami, atau dia adalah pimpinan kita, ya, atau dia adalah atasan kita, itu tidak mengapa. Tapi selain itu semua hati-hati, ya, apalagi sudah ada niat buruk di hati kita untuk ngejelek-jelekin orang, ya hati-hati. Apalagi ibu-ibu ya Bu ya, hati-hati ibu-ibu. Ya. Kalau di warung hati-hati, ya, maka seperlunya saja ke warung. Ya. Apalagi kalau warungnya itu sudah terkenal sering menyebarkan berita-berita terhangat, gosip-gosip terhangat. Lebih baik cari warung yang lain daripada ikut terjerumus. Hati-hati. Dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid ini adalah seorang qadhi, seorang hakim. Apa kata Ibnu Daqiq Al-Aid? Ya, kata Ibnu Daqiq Al-Aid bahwa suatu hari tatkala dia sedang membuat keputusan, ada perselisihan antara dua orang, kemudian dia menjadi hakim dan memutuskan perkaranya. Maka dia memberikan keputusan yang merugikan pihak A misalkan. Kemudian pihak A pun berkata kepada Ibnu Daqiq, "Ittaqillah ya imam." Bertakwalah kepada Allah. Hati-hati atas keputusanmu. Artinya bagaimana? Artinya dia tidak puas dengan keputusan Ibnu Daqiq, ya. Keputusan hakim tadi. Bertakwalah kepada Allah atas keputusanmu ini. Ya, hati-hati. Sesungguhnya aku tidak berbuat zalim, kata si A tadi. Ya. Apa jawaban Imam Ibnu Daqiq? Jawabannya adalah ma takallamtu kalimah wala fa'altu fi'lan
illa wa a'dattu lahu jawaban indallahi azza wajal. Aku tidaklah memutuskan sesuatu. Aku tidaklah berkata satu huruf atau satu kalimat. Ya. Dan aku tidaklah berbuat sesuatu kecuali aku telah siapkan jawabannya. Nanti tatkala aku ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Artinya tatkala Ibnu Daqiq memutuskan sesuatu, dia sudah pikir matang keputusan hal tersebut dan dia sudah pilihkan jawaban. Tatkala nanti ternyata Allah menanyakannya di akhirat, ya, diminta pertanggungjawaban. Mungkin si A nanti akan datang kepada Allah di hari akhir, kemudian meminta keadilan atas apa yang ditentukan, yang diputuskan oleh Imam Ibnu Daqiq. Tapi Ibnu Daqiq sudah menyiapkan jawabannya. Sesungguhnya yang terlihat hak bagiku adalah demikian. Ya, sesungguhnya yang terlihat hak bagiku adalah ini adalah milik B, bukan milik yang A. Artinya apa? Artinya sangat hati-hati terhadap apa yang diucapkannya, terhadap apa yang dia perbuat. Maka kita pun demikian. Tatkala kita berkata sesuatu, maka siapkan. Kira-kira kalau kita ditanya nanti nih, tatkala kita mengucapkan, tatkala kita ada sesuatu yang kita ucapkan, mungkin misalkan berita seseorang yang menzalimi orang lain misalkan, atau aib orang lain yang kita sebutkan, atau itu adalah gosip yang kita sebutkan, maka kita tanyakan kepada diri kita, kira-kira tatkala nanti ana diminta pertanggungjawabannya, tatkala ana dihisab nanti di akhirat, kira-kira ana bisa jawab atau enggak? Tatkala perbuatan ana ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ana bisa menjawabnya atau tidak? Kita tanyakan selalu. Dan itu adalah salah satu bentuk wara, bentuk kehati-hatian. Ya, seorang yang hati-hati maka dia berucap dengan hati-hati. Dia pilih perkataannya. Ya. Karena sebagaimana perbuatan itu akan ditimbang, maka perkataan pun akan ditimbang. Amal ibadah kita akan ditimbang, maka perkataan kita pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man somata naja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang diam, maka dia selamat. Kita sedang ada pada majlis misalkan, kita sedang duduk-duduk lagi ngobrol gitu ya. Mungkin orang-orang di sekitar kita sedang ghibah, sedang membicarakan orang lain. Maka tatkala kita diam, tidak berbicara, atau bahkan kita meninggalkan majlis tersebut, maka kita selamat. Atau kita ada pada situasi yang kita tidak mengetahui hal tersebut, kita memang tidak punya ilmu terkait hal tersebut, kita sedang ditanyakan, termasuk anak di depan ini, misalkan antum bertanya sesuatu, anak tidak tahu hukumnya, maka tatkala anak diam, tatkala anak berkata la a'lam atau la adri, anak nggak tahu, maka anak selamat. Man somata naja, barang siapa yang diam maka dia selamat. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Yazid ibn Abi Habib, ya, ini juga hadis yang sahih, innal mutakallim yantazirul fitnah. Sesungguhnya orang yang banyak bicara, yang banyak ngomong nih, dia itu menunggu adanya fitnah. Pasti akan keluar fitnah dari pembicaraannya, akan keluar hal-hal yang memecah belah. Kita kalau sudah banyak bicara, mungkin kita di awal kita hati-hati dengan pembicaraan kita, tapi di akhir-akhir tatkala kita kehabisan bahan apa yang kita bicarakan, maka kita pun berbicara apa yang kita mau.
akhirnya kita mulai berbicara hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang itu di luar batas kemampuan kita. Maka itu akan menyebabkan fitnah, kehancuran. Wal munsit yantadhirur rahmah, sedangkan orang yang sering berdiam diri, yang lebih banyak diamnya, maka dia menunggu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang diam ini susah. Kalau setiap orang itu dia berpikir sebelum dia berucap, maka mungkin kita semua di sini pendiam. Nggak ada yang ember. Dan itu masya Allah, itu sebuah kemuliaan tatkala seseorang itu bisa menjadi orang yang pendiam. Gitu ya. Hati-hati, jangan ada orang pendiam, masya Allah itu orangnya nggak seru itu mah, gitu ya. Orangnya sukanya diem aja gitu. Padahal yang suka diem aja bisa jadi dia sebenarnya ingin banyak berbicara. Ada banyak yang ingin dia sampaikan. Mungkin dia lebih berilmu daripada kita, tapi dia takut salah, dia takut tergelincir, maka dia diam. Dan pahalanya besar. Bahkan sebagian sebagian ulama berbeda pendapat. Lebih utama diam atau berbicara. Sebagiannya mengatakan bahwa lebih utama berbicara. Sebagiannya lagi mengatakan lebih utama berdiam. Ya. Kenapa lebih utama diam? Karena darul mafasid aula min jalbil masalih. Ini adalah kaidah fikih, ya. Kaidah fikih mengatakan bahwa menjaga diri kita, ya, daripada berbuat keburukan itu lebih besar pahalanya, lebih utama daripada mengerjakan amal baik. Meninggalkan yang haram itu pahalanya lebih utama daripada mengerjakan kewajiban. Maka tatkala kita diam dari keburukan, maka itu pahalanya lebih baik, lebih besar daripada perkataan yang baik. Kita ingin berkata, gatal nih mulut kita nih, pengen gibahin orang nih. Kemudian kita berdiam diri, maka pahala kita sangat besar. Bahkan lebih besar daripada perkataan yang baik menurut sebagian ulama. Jemaah yang dirahmati Allah, kata Abi Zayyal, ya, memberikan nasihatnya kepada kita. Apa nasihatnya Abu Zayyal? Kata Abu Zayyal, pelajarilah diam sebagaimana engkau mempelajari berkata-kata, sebagaimana engkau belajar berkata, belajar ngomong. Kenapa? Karena fa inna sumta yaqi, karena sesungguhnya diam itu menjagamu. Orang yang biasa diam, maka dia akan terjaga dari dosa-dosa. Ala fis sumti khoslatan, ya, sesungguhnya ada dua bentuk diam, ya. Yang pertama adalah keutamaan, dua bentuk keutamaan dari diam. Yang pertama adalah, kata Abu Zayyal, tadfa'u bihi jahlaman huwa ajhalu minka, yaitu menghindari kebodohan orang yang lebih bodoh daripada kita. Kita kalau banyak ngomong, orang biasa nimpalin, benar atau enggak? Kita kalau ngomong, ya, orang biasa nimpalin. Kalau kita berdiam, maka kita akan menjaga diri kita daripada perkataan-perkataan orang yang lebih bodoh daripada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa tu'allim bihi min wa ta'lam bihi min ilmi man huwa a'lam minka, dan engkau belajar ilmu dari orang yang lebih berilmu daripada kamu. Orang kalau kita banyak ngomong, kita jadi sedikit mengambil ilmu. Sedikit-sedikit kita menyela. Sedikit-sedikit kita suka memotong perkataan orang lain. Maka kita akan sedikit dapat ilmu dari orang yang lebih berilmu daripada kita. Maka
zaman sekarang ini memang sangat mudah gitu ya, sangat mudah untuk berbicara. Orang zaman dulu kalau ingin menyebarkan berita dusta itu mahal. Orang zaman dulu kalau mau menyebarkan berita dusta itu bahkan bisa sampai nyewa orang untuk menyebarkan berita gitu ya. Itu zaman dulu ketika masih pakai kuda gitu ya. Maka dicari orang yang paling ember siapa, kita kasih dia uang gitu ya untuk menyebarkan berita bohong gitu ya. Dari mulut ke mulut gitu ya, dia akhirnya menyebarkan berita bohong ya. Mungkin gak cuma satu orang yang disewa untuk menyebarkan berita bohong, itu banyak. Kalau zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang ini kita tinggal buat artikel dusta ya, dibuat sedemikian rupa agar terlihat rapih, kemudian kita tekan enter, sudah, maka itu semua akan menyebar luas semua kebohongan yang kita buat. Dan semakin menyebar kebohongan yang kita buat, semakin banyak men-share artikel hoax yang kita buat, maka semakin besar dosa yang kita dapat. Hati-hati, semakin tersebar. Maka hati-hati tatkala kita menuliskan sesuatu di gadget kita. Begitu juga bagi orang yang men-share, bukan hanya orang yang menulis. Kita kalau suka men-share ini kan kadang kita kalap gitu. Kita pengen jadi orang pertama yang menyebarkan. Ini kayaknya beritanya Masya Allah nih, viral nih kalau kita sebarkan. Akhirnya kita paling cepat untuk menyebarkannya. Bisa mungkin lewat WhatsApp kita, Instagram kita, dan lain-lain. Hati-hati ya, karena orang yang menyebarkan seluruh berita yang dia dapat itu sudah disebut orang yang berdusta. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bikulli ma sami. Cukup seseorang itu dikatakan dusta apabila dia menyebarkan setiap yang dia dengar, menyebarkan setiap berita yang dia dapat. Itu sudah bisa disebut sebagai dusta. Kenapa? Karena dia tidak mengoreksi terlebih dahulu, dia tidak cross check terlebih dahulu. Ini beritanya benar atau tidak. Jangan-jangan yang kita share ini adalah hoax. Dan kalaupun itu berita yang benar yang kita dapat, apakah kita perlu untuk men-share-nya? Karena tidak semua berita itu perlu untuk disebarluaskan. Kalau menurut kita, kalau memang yang kita dapatkan itu berita yang bermanfaat, ya misalkan itu adalah sebuah mengingatkan gitu ya, terkait bahaya misalkan virus, dan kita sudah cross check bahwa itu memang benar, atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sudah cross check, kita sudah teliti bahwa itu adalah hadis yang sahih, maka tafadhol antum sebar. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala. Tapi kalau antum langsung sebar tanpa cross check terlebih dahulu, maka itu bisa jadi fitnah bagi antum, bisa jadi dosa. Hati-hati. Dan ada dua bentuk diam ya yang disebutkan oleh Syekh di sini ya. Syekh Saqab di sini menyebutkan ada dua bentuk diam. Yang pertama adalah as-sumtu 'anil kalamil muharram, yaitu diam dari perkataan yang haram. Ini yang pertama. Diam dari perkataan yang haram. Apa saja perkataan yang haram? Ghibah. Ini yang paling sering kita lakukan. Ya, ini yang paling mudah. Kita melihat orang lain gitu, Masya Allah, kita mendengar berita tentang keburukan orang lain, kita mudah untuk menyebarkannya. Suka ngibahin orang. Kita sering nuduh orang lain, Allahu Akbar. Ya, kayaknya orang itu cuma pura-pura deh. Kayaknya orang itu munafik dan lain-lain. Allahu Akbar, hati-hati. Wan namimah, dan
mengadu domba. Mengadu domba orang lain. Tatkala kita mendapatkan keburukan orang lain, misalkan fulan berkata buruk tentang si A misalkan. Ya, si fulan berkata buruk tentang si A. Apakah perlu kita menyampaikan kepada si A bahwa fulan itu berkata buruk tentangnya? Nggak perlu. Kalau kita sampaikan perkataan-perkataan buruk yang disampaikan oleh fulan mengenai si A, maka itu bisa jadi kita mengadu domba. Kita membuat orang lain saling membenci. Lalu gimana Ustaz? Kan saya cuma menyampaikan. Nggak usah disampaikan. Nggak usah disampaikan. Karena memang tidak semua berita itu perlu untuk kita ucapkan. Orang lain tatkala mempunyai kesalahan, maka kita tutupi. Jangan sampai ketika orang lain punya kesalahan, ngomongin orang lain, kita jadi orang pertama yang menyebarkan. Jangan. Ya. Apalagi wasab, dan juga mencela. Wasyatam kata Syekh, dan juga mencaci maki. Maka kita harus pilih kata-kata yang baik. Termasuk juga ke anak-anak kita. Kita kalau marahin anak-anak, kita harus pilih kata-kata yang baik. Jangan sampai kita mengatakan perkataan-perkataan yang buruk. Bodoh kamu. Ya, atau misalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, misalkan mohon maaf, brengsek, atau perkataan-perkataan yang buruk. Gitu ya. Itu bisa jadi doa untuk anak-anak kita. Dan doa salah satu dari 3 doa yang la syakka fihinna, kata Rasulullah SAW, tidak ada keraguannya di dalamnya bahwa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah du'aul walid ala waladihi, yaitu doa orang tua bagi anaknya, baik yang baik maupun yang buruk. Maka seburuk apapun anak kita, katakan Allahu yahdik, semoga Allah memberikanmu hidayah. Masya Allah, anak soleh jangan gini ya, dan lain-lain. Pakainya anak soleh, gitu ya. Jangan sampai kita mengatakan nggak tahu diuntung nih, ya nggak tahu bersyukur dan lain-lain. Hati-hati. Ya, itu bisa menjadi doa. Wal kalamul badhi, begitu juga perkataan-perkataan yang kotor, yang cabul. Ya. Jangan sampai keluar kata cabul dari lisan kita. Dan yang tadi nih, perkara-perkara yang disebutkan tadi, maka tatkala kita diam dari hal-hal yang demikian, itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Dan pahalanya tatkala kita berdiam diri dari perkataan-perkataan mengenai ghibah, memecah belah orang lain, mengadu domba, mencaci maki, mencela, maka itu pahalanya lebih besar daripada kita berkata-kataan yang baik. Tapi itu susah. Maka Rasulullah SAW kaitkan dengan apa? Kaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena orang-orang yang bisa menahan lisannya dari perkara-perkara yang tadi itu hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sebenar-benarnya iman. Ya, karena terkadang kita mengaku-ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi lisan kita dengan mudahnya mencela orang. Lisan kita dengan mudahnya mencaci maki. Hati-hati tatkala kita berdakwah, maka kita jaga lisan kita. Jangan sampai membuat orang lain antipati. Jangan sampai sedikit-sedikit keluar perkataan-perkataan yang mungkin tidak enak didengar orang lain. Mungkin tatkala kita berdakwah kepada orang tua kita,
Mungkin kita bisa ganti perkataan-perkataan yang lebih enak untuk didengar. Bu, ayah, itu nggak ada tuntunannya. Rasul nggak pernah mencontohkan. Jangan sampai kita pulang langsung kita sampaikan kepada orang tua kita, bid'ah nih semua yang kita lakukan. Bid'ah ini semua yang ibu lakukan. Nih dari ujung rambut sampai kaki nih semuanya bid'ah nih bapak nih. Hati-hati. Gitu ya. Pakai perkataan-perkataan yang lembut. Syirik nih semuanya. Pakai perkataan-perkataan yang membuat hati mereka dekat kepada kita. Jangan sampai kita membuat mereka jauh. Dan memang banyak orang-orang yang beriman. Kita lihat, Masya Allah, ya, dia sholat malam. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi sholat malam, puasa Ramadan, dan puasa sunnah dan lain-lain. Amalnya banyak, tapi dia sering mencaci maki orang lain, sering menyakiti hati orang lain. Ya. Sering kata-katanya itu pedes kalau didengar oleh orang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Enggak ada kebaikan tuh bagi orang yang demikian. Hadis ini dikatakan kepada wanita, maka dikatakan la khaira fiha. Ya, enggak ada kebaikan bagi wanita tersebut. Ya. Hiya finnar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia tuh di neraka. Nggak ada kebaikannya, amalannya, sholatnya, puasanya, zikirnya, itu nggak bermanfaat bagi dia. Akhirnya di mana dia? Di neraka. Dalam hadis lain yang juga sahih, kata Rasulullah SAW, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang paling bangkrut? Maka para sahabat bertanya, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu yang nggak punya dirham, yang nggak punya uang dan nggak punya harta benda ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bukan itu yang dimaksud. Ya. Orang yang bangkrut itu siapa? Yaitu orang yang membawa pahala sholatnya. Dia di akhirat nanti banyak pahalanya. Sholatnya rajin, bukan hanya sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, qiyamul lailnya, pahalanya dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya, sedekahnya, hajinya, bukan main. Pahalanya sangat banyak. Tetapi dia tatkala di dunia syatama hadza, dia sering mencaci maki orang lain. Ya, wa daraba hadza, dan suka memukul orang lain. Ya, wa qatala hadza, dan dia mengalirkan darah orang lain. Dia sering mengganggu tetangganya, sering menyakiti orang lain. Wa akhadha mala hadza, dan mengambil harta orang lain. Maka diambillah ya kebaikan-kebaikan yang dia miliki, pahala sholatnya, pahala zakatnya, semuanya diambil lalu dikasih kepada siapa? Kepada orang yang dia zolimi. Lalu tatkala sudah habis pahalanya, apakah sudah selesai? Belum. Lalu bagaimana? Lalu dosa-dosa dari orang yang dizoliminya maka diambil lalu ditaruh kepada siapa? Kepada dia. Pahalanya sudah habis, apa yang bersisa? Yang ada dosanya yang ditambah kepada dia. Maka dia pun ditaruh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah. Maka hati-hati, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Karena hak orang lain itu jauh lebih besar. Tatkala kita menzolimi Allah, tatkala kita meninggalkan puasa, meninggalkan sholat kita, dengan kita bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, kita meminta kepada Allah, Allah mengampuni kita, insya Allah Allah mengampuni kita.
Tapi tatkala kita mengambil harta orang lain, tatkala kita menyakiti hati orang lain, apakah cukup dengan kita bertaubat kepada Allah? Taubatan nasuha enggak cukup. Kita juga harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Ya, apabila dia berbentuk harta, maka kita wajib untuk mengembalikan berupa harta. Enggak diterima taubat orang yang mengambil harta orang lain, kemudian dia hanya bertaubat kepada Allah, sedangkan hartanya tidak dikembalikan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Kemudian bentuk yang kedua adalah sumtun mustahab, yaitu berdiam yang dianjurkan. Bagaimana diam yang dianjurkan? Yaitu diam dari hal yang mubah. Diam dari hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah ini artinya dia nggak ada hajatnya, ya, dia nggak ada keperluan di situ. Contohnya apa? Contohnya kita membicarakan terkait berita-berita, terkait kabar-kabar yang kita nggak tahu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Atau misalkan di sini ada yang hobi bola, kita ngobrol sama teman kita tentang bola misalkan, gitu ya. Masya Allah itu Lionel Messi gitu ya, atau Cristiano Ronaldo dan lain-lainnya misalkan. Kita ngobrolin tentang bola. Nah, ini adalah hal-hal yang mubah, gitu ya. Maka hal tersebut tatkala kita berdiam diri, ya, untuk berbicara hal-hal yang mubah tadi, maka itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Dan berdiam diri di situ, maka itu lebih baik daripada kita berbicara. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu ada baiknya atau enggaknya. Apalagi kalau bola kayak tadi, ada baiknya enggak? Lebih banyak mudaratnya mungkin, gitu ya, melalaikan kita dan lain-lain. Gitu ya. Maka kita tinggalkan. Itu yang pertama. Ya, yang pertama etikanya bagaimana? Berkata baik atau diam. Apa yang kedua? Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia muliakan tamunya. Dia muliakan tetangganya, afwan. Jar itu tetangga. Lalu siapa Ustadz yang disebut dengan tetangga? Batasannya seperti apa? Apakah tetangga itu cuma yang satu RT Ustadz? Atau tetangga itu yang satu RW Ustadz? Atau yang satu kecamatan? Masya Allah. Para ulama memang berbeda pendapat, ya, terkait batasan tetangga. Ya, perkataan pertama mengatakan bahwa tetangga itu 40 rumah di sekitarmu. Ya, 40 rumah di sekitarmu itu tetangga. Artinya 10 rumah ke barat, 10 rumah ke timur, 10 rumah ke selatan dan ke utara. Berapa jumlahnya? 40. Ini pendapat sebagian ulama. Yang lain mengatakan enggak. Ya, 40 itu 40 ke barat, 40 ke timur, 40 ke selatan, 40 ke utara. Berarti berapa jumlahnya? 160. Yang lain mengatakan bukan. Tetangga itu yang sholat berjamaah di satu masjid. Nih, jamaah di Masjid Al-Kautsar ini sama-sama sholat di Masjid Al-Kautsar. Nah, itu yang tetangga kita. Memang ini para ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan bahwa yang disebut dengan tetangga itu kembalinya adalah ke urf. Apa itu urf? Urf itu adalah kebiasaan. Ya, jadi memang dalam syariat tidak ada batasannya. Ya, karena yang mengatakan 40 tadi tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa itu harus 40. Ya, maka dikembalikannya kemana?
fayarji'u fihi ilal urf. Ya, sesuatu yang ada kaidah para ulama ini perlu ditulis. Apa kaidahnya? Bahwa sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka dia dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan atau adat istiadat. Itu adalah sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariatnya. Ini adalah perkataan para ulama menyimpulkan demikian. Begitupun dengan tetangga, karena tidak ada batasannya, maka itu masuknya ke adat istiadat kita, ke kebiasaan kita. Tapi yang pasti semakin dekat rumah seseorang dengan kita, maka semakin besar hak dia untuk kita muliakan. Aisyah dalam hadis sahih bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li jarain, fa ila ayyihima uhdi?" Ya Rasulullah, aku punya 2 tetangga, sedangkan aku cuma punya 1 hadiah. Ya, cuma cukup untuk satu orang. Tetangga mana yang harus aku berikan hadiahnya ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ila aqrabihima baban. Kata Rasulullah, yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Maka semakin dekat pintu rumah seseorang dengan pintu rumah kita, maka semakin besar hak dia kepada kita. Kita lagi pulang musim duren, bawa duren, tetangga kita ngelihat, ya, maka kita sudah membuat matanya, tatkala dia melihat kita bawa duren, berarti mata dia sudah terganggu, gitu ya. Mungkin dia udah kayaknya enak nih duren, itu ya, udah membayangkan hal tersebut. Maka kita bagi, gitu ya, kita bagi. Apalagi kalau lagi masak, mungkin uapnya kemana-mana, masya Allah, ya, lagi masak daging, gitu misalkan, atau lagi masak jengkol, masya Allah. Gitu, uapnya kan kemana-mana gitu ya, ke samping gitu ya. Jangan cuma kita mentransfer baunya saja. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buat sesuatu, apalagi hal-halnya yang bersifat berkuah gitu ya, idza tabakhta maraqan falyukthir ma'aha. Ya, maka perbanyak airnya, perbanyak kuahnya. Ya. Tapi jangan kuahnya aja yang dikasih ke tetangga. Ini bikin sop iga gitu ya, bikin sop iga, masya Allah, yang dikasih cuma kuahnya. Allahu Akbar. Jangan cuma kuahnya, minimal ada dagingnya gitu ya. Cuma 1 biji ya, nggak 1 juga lah gitu ya, dibagi 2 atau dan lain-lainnya. Cuma ada di situ ada hikmah gitu ya. Berarti bagaimana? Berarti kalau bikin yang kuah-kuah aja Ustadz, bukan. Maksudnya bukan di situ. Ya, maksudnya kalau kita bikin sesuatu, bikin bala-bala, bikinnya jangan hanya pas-pasan. Maka bikin dilebihkan untuk siapa? Untuk tetangga kita. Ya, kita lagi bikin gorengan, bikinnya jangan hanya pas-pasan. Ya, lebihin beberapa. Untuk siapa? Untuk tetangga kita. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya Jibril ya berwasiat kepadaku tentang tetangga ya, untuk memuliakan tetangga kita. Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwathisuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, hadis sahih. Ya. Jibril ini senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kenapa? Artinya bagaimana? Artinya tatkala kita meninggal, kita bisa mewariskan kepada tetangga kita. Itu
yang dikira oleh Rasulullah SAW, karena Jibril selalu mewasiatkan untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangga. Sampai aku kira kalau aku meninggal, tetanggaku itu bisa menjadi ahli waris. Tetangga ahli waris atau bukan? Bukan, tapi karena sangat mulianya kedudukan tetangga, maka Rasulullah SAW mengira bahwa itu seperti ahli waris. Dan kita tatkala punya tetangga, kita harus prioritaskan tetangga kita. Kita punya prioritas di situ. Jadi nggak semua tetangga itu disamaratakan, enggak. Ya, ada 3 prioritas. Ya, tatkala kita punya tetangga ada 3 prioritas kita. Yang pertama kita lihat, dia itu termasuk saudara kita atau bukan. Ya, dia punya hubungan darah dengan kita atau bukan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah dia seorang muslim atau seorang yang kafir. Ini tatkala kita membuat prioritas. Ya, prioritas misalkan kita mempunyai barang yang kita tidak bisa memberikan kepada seluruh tetangga kita, maka kita bikin prioritas. Yang ketiga adalah tetangga tersebut, ya, dia tetangga atau bukan, dia rumahnya dekat atau kita dekat dengan rumah kita atau tidak. Maka tetangga yang juga dia adalah saudara kita dan dia seorang muslim, maka dia punya keutamaan tiga kali. Ini yang harus kita utamakan. Kita kan sering nih bertetangga, kita sering rumah kita dekat sama saudara. Jangan sampai kita ketika rumah kita dekat dengan saudara, kita malah ngasih ke orang lain terlebih dahulu. Jangan. Utamakan saudara. Falaka ajran, maka bagimu dua pahala. Ajrul qarabah wa ajrus shadaqah. Kita punya pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya, dan silaturahim ini bukan seperti yang kita sering bahas, yang sering kita lakukan, yang kita sering berbicara, kita lagi nyambung silaturahim nih. Gimana silaturahim? Kita lagi bermajelis di Masjid Al-Kautsar. Ini bukan silaturahim. Silaturahim itu artinya menyambung tali persaudaraan, tali rahim. Menyambung tali rahim, artinya yang punya hubungan darah dengan kita. Itu silaturahim. Ya, maka yang mendapat keutamaan man arada an yunsa'alahu fi athari fi umri, man arada ayun sya'alahu fi umri wa Masya Allah, man arada ayub satalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, man ahabba an yubsatalahu fi rizki, barang siapa yang ingin rizkinya berkah dan umurnya berkah dan dipanjangkan umurnya, maka dia bersilaturahim. Bukan silaturahim yang seperti ini, tapi menyambung tali rahim dengan kerabat kita. Itu yang paling utama. Kemudian kita lihat apakah dia muslim ataukah kafir. Tatkala dia muslim maka dia lebih utama. Baru yang terakhir adalah tetangga kita yang kafir. Dia punya hak apa? Hak tetangga, maka kita berbuat baik kepada dia. Ya, kita memberikan hadiah, kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, ya. Semoga dengan akhlak baik kita menjadi jalan hidayah bagi dia untuk memeluk Islam. Berapa banyak kafir masuk Islam karena melihat akhlak seorang muslim. Maka pesan para ulama, kunu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian ini para dai-dai padahal kalian hanya diam. Kalian jadi dai padahal kalian tidak berbicara. Maksudnya gimana, Ustadz? Maksudnya adalah dengan amal kita, dengan akhlak kita. Kita berdakwah dengan akhlak kita. Dan begitu banyak orang masuk Islam karena melihat akhlak seorang muslim. Lalu bagaimana cara kita untuk memuliakan tetangga? Caranya adalah dengan kita memberi salam terlebih dahulu. Ini salah satu bentuk-bentuknya. Ya. Kemudian kita menjenguk
tatkala dia sakit. Kemudian dengan kita menguatkan tetangga kita ketika mendapatkan musibah. Ketika mendapatkan musibah, maka kita menguatkan. Kita ikut bersedih tatkala saudara kita mendapatkan musibah. Jangan sampai tetangganya dapat musibah, kita malah senang, gitu ya. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ya seperti sekarang lah banyak gitu ya. Lagi banyak kita butuh barang gitu ya, butuh masker dan lain-lain. Tiba-tiba harga dimahalin gitu ya. Masya Allah. Itu bersenang-senang atas kesulitan orang lain. Kemudian apa lagi? Kemudian wa antuhanni'ahu fi afrahihi. Kita ikut senang tatkala tetangga kita mendapatkan kebaikan dan kita memberikannya tahniah, memberikannya selamat. Ya. Kemudian wa antataghadha an akhtaihi, kata Syekh, kita tatkala mendapatkan kesalahan-kesalahan dari tetangga kita, maka kita hendaknya memaklumi. Jangan sampai kita menjadi orang yang pertama kali menyebarkan. Siapa yang lebih tahu dengan tetangganya, maka orang yang paling dekat dengan rumahnya. Dia paling tahu. Tetangga ana nih kalau malam sukanya marah-marah gitu ya, bentak-bentak istrinya. Siapa yang tahu? Orang yang bersebelahan. Apalagi kalau satu tembok. Kalau sekarang kan banyak rumah satu tembok gitu ya. Ya, jadi satu tembok buat dua rumah. Banyak di perumahan kayak gitu sekarang. Itu kedengaran kalau ngobrol gitu ya, hati-hati. Maka tatkala kita melihat keburukan dari tetangga kita, maka kita memaklumi dan kita tutupi. Jangan sampai kita jadi orang pertama ya yang membuat gosip. Ya Bu ya? Ya enggak Bu? Masya Allah. Ibu-ibu di sini enggak ada yang ghibah insyaallah. Masya Allah. Kemudian juga kita hendaknya menundukkan pandangan terhadap apa-apa yang diharamkan bagi kita, ya. Istri tetangga itu diharamkan bagi kita, maka kita tundukkan pandangan, ya. Dan memang Rasulullah SAW memberikan wasiat tersendiri, ya. Hendaknya kita menjaga, ya. Ada 3 dosa yang sangat besar, ya. Dosa yang sangat besar bagi seorang muslim, kata Rasulullah SAW. Nah, di antara tiga hal tersebut, salah satunya adalah wa antuzaniya halilata jarika, yaitu engkau berbuat zina kepada istri tetangga. Ini banyak nih pertanyaan kayak gitu ya, tentang istri tetangga. Ustadz, gimana kalau berzina dengan istri tetangga? Ustadz, apa hukumnya Ustadz? Karena banyak Ustadz yang terjadi zina dengan istri tetangga. Ya, dosanya itu 10 kali lebih besar daripada zina. Ya, tatkala kita berzina dengan tetangga kita, gitu ya. Karena dia punya hak yang lebih besar. Begitu juga tatkala kita mencela tetangga kita, maka dosanya 10 kali lebih besar. Mengambil harta tetangga kita, nyuri harta tetangga kita, dosanya lebih besar 10 kali lipat daripada mencuri dari orang lain. Kalau gitu nyurinya dari orang lain aja Ustaz. Sama-sama berdosa, tapi tetangga itu punya keistimewaan yang lebih, yang harus kita muliakan. Karena semakin besar pahala seseorang gitu ya, berbakti kepada orang tua, pahalanya besar atau enggak? Besar. Begitu juga tatkala kita durhaka sama orang tua, maka dosanya besar. Ya. Memuliakan tetangga, pahalanya besar atau enggak? Besar. Begitu juga tatkala kita menzalimi tetangga kita. Mungkin kita suka buang sampah sembarangan, tetangga kita terganggu, maka kita berdosa. Ya, kita suka buang air sembarangan misalkan gitu ya, atau kita misalkan setel TV keras-keras gitu ya, mengganggu tetangga kita. Hati-hati.
Apalagi musiknya misalkan rock gitu, Allah gitu, yang ngeganggu tetangga di sampingnya, hati-hati. Karena itu dosanya jauh lebih besar. Taib, yang terakhir, semoga ini cukup gitu ya. Apa etika yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamu. Ya, hendaknya memuliakan tamu. Karena tamu itu punya keutamaan tersendiri. Ya, terlebih zaman dahulu. Ya. Zaman dulu kalau seseorang safar itu kira-kira mau tinggal di mana kalau bukan tinggal di rumah-rumah warga sekitar, nggak ada. Kalau sekarang ini mungkin ada banyak hotel, gitu ya, bisa nyewa hotel gitu ya, nyewa apalagi misalkan resort dan lain-lain gitu. Kalau zaman dulu nggak ada, ya maka harus warga sekitar wajib untuk memuliakan tamu. Ya. Tapi bukan berarti sekarang jatuh gitu ya, jatuh hukum untuk memuliakan tamu. Berarti sekarang nggak ada lagi keutamaan memuliakan tamu. Ustaz, kan sudah banyak hotel-hotel. Enggak. Tetap ya. Dan itu menjadi tanda seseorang itu mulia atau tidak. Orang yang pelit itu kalau kedatangan tamu kira-kira gimana mukanya? Pasti kepikiran gitu ya. Ini mau ada tamu nih. Apalagi katanya mau bawa anak. Padahal anaknya 10. Masya, udah kepikiran tuh. Berarti berapa? 12 gitu kan. Bawa kesebelasan ya, bawa istri sama dirinya gitu ya. Udah mikir ini habis berapa ini buat ngejamu ini kalau orang pelit gitu ya. Padahal itu ada kemuliaan di situ. Ya, ada kemuliaan. Maka tatkala kita kedatangan tamu, maka sesungguhnya itu kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, untuk mendapatkan pahala. Ini kesempatan nih. Ya, kesempatan. Maka jangan sia-siakan. Tapi memang itu susah, berat ya untuk memuliakan, apalagi kalau kita tidak terlalu butuh gitu ya. Kalau kita butuh dengan orang tersebut, mungkin atasan kita, kira-kira kita menjamu nggak tamu kita? Dijamu pasti. Ya, tapi kalau kita nggak butuh dengan dia gitu ya, mungkin cuma misalkan pernah kenal atau apalah gitu ya, dulu pernah tetanggaan dan lain-lain misalkan, itu memang sangat berat ya. Makanya Rasulullah SAW sandingkan dengan apa? Dengan kata beriman ya. Karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tatkala menjamu tamunya, dia meminta apa? Dia berharap pahala dari Allah dan Rasulnya. Ya, dia tidak mengharapkan yang lainnya. Dia tidak mengharap dipuji oleh orang lain. Orang jahiliyah dari zaman dulu itu mereka sudah memuliakan tamu. Ya, orang Arab zaman jahiliyah itu memuliakan tamu, dan mereka sangat memuliakan tamu. Ada bahkan seorang namanya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ini terkenal kalau dia itu sering menerima tamu, ya, sangat welcome sama tamu. Ada tamu dia sembelih onta, dia sembelih kambing, dia sembelih dan lain-lain ya. Pokoknya dimasak untuk tamu semuanya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah bermanfaat bagi Ibnu Jud'an apa yang dia telah lakukan?" Ya. Karena dia ini orang yang sangat baik. Apa jawaban Rasulullah? Enggak. Ya, kenapa enggak bermanfaat bagi Ibnu Jud'an? Karena dia melakukan tadi ya, memuliakan tamu. Gitu ya, nyembelih onta, nyembelih kambing, nyembelih
hewan-hewan untuk tamunya, disediakan untuk tamunya, dijamu sebaik-baiknya. Semuanya itu karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena beriman dengan Allah dan hari akhir. Dia tidak mengharapkan pahala dari Allah. Ya, maka tatkala sekarang kita beriman kepada Allah, tatkala kita memuliakan tamu, bukan agar kita dimuliakan balik, atau bukan agar kita disanjung oleh orang lain. Kadang kan kita sering kalau ingin memuliakan orang lain itu kita mengharap untuk kita dimuliakan kembali. Kita traktir orang, kita berharap agar ditraktir balik. Memuliakan orang, kita berharap agar dimuliakan balik. Salah. Tapi agar kita mengharapkan wajah Allah semata. Ya, kiraman katibin, pasti ditulis oleh para malaikat. Allah tuh punya malaikat yang pasti menulis. Kita nggak usah sebarkan kepada orang lain kalau kita menjamu tamu. Allah itu akan menulis, ya, melalui malaikatnya akan menulis semua kebaikan kita. Cukuplah malaikat yang menulis kebaikan kita, sehingga Allah yang akan membalasnya nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Nggak perlu orang lain tahu semua kebaikan kita. Nggak perlu orang lain tahu kalau kita ini orang yang suka menjamu tamu, menjamu tetangga dan lain-lainnya. Terakhir mungkin kita akan membawakan satu hadis dari Rasulullah SAW. Ya, mungkin singkat saja karena memang cukup panjang ini, ya, pertemuan kita pada sore hari ini pembahasannya. Diriwayatkan dalam hadis sahih, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam hadis Muslim bahwa seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Inni majhud, sesungguhnya aku ini orang yang menderita. Aku ini orang yang nggak punya apa-apa." Dia musafir, nggak punya apa-apa, datang ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mengirim sahabatnya kepada istri-istri Rasulullah SAW, ya, untuk menanyakan punya apa di rumah, untuk menjamu, ya, untuk bertanya kepada istri-istrinya untuk menjamu fulan ini. Maka istri-istrinya pun mengatakan, "Walladzi ba'atsa bil haqq ma indi illa ma." Ya, istrinya yang pertama berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya aku tidak, demi Allah, ya, yang telah mengutusmu, sesungguhnya tidak ada apa-apa di rumah kecuali air." Allah, di rumah Rasulullah nggak ada apa-apa kecuali air, masya Allah, kecuali air. Bismillah. Kemudian Rasul pun ngirim ke istri yang kedua. Istri yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya mengatakan hal yang sama. Nggak ada apa-apa di rumah kecuali air. Allah, itu rumahnya Rasulullah. Kita kalau dibandingkan dengan kita, ada nggak yang di rumahnya cuma ada air? Nggak ada. Minimal ada Indomie gitu, ya, di rumah kan. Atau nggak ada telur satu gitu, masya Allah. Atau nggak kerupuk dan lain-lain, atau beras minimal, ya. Ini Rasulullah nggak ada apa-apa kecuali air. Maka Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada sahabatnya, "Man yudifu hadza al-lailata rahimahullah." Siapa yang ingin menjamu tamu ini malam ini, ya. Maka faqama rajulun minal ansar, maka seorang dari Ansor berdiri, "Ana ya Rasulullah, biarkan aku ya Rasulullah." Maka dia pun berkata, ya, Ansor tadi pun berkata kepada istrinya, "Apakah kita punya sesuatu di rumah?" Apa jawaban istrinya? "La illa qutu sibyani." Kita nggak punya apa-apa kecuali makanan anak-anak kita. Ya, artinya mungkin dia cuma punya gandum yang cukup untuk anaknya, cuma punya roti yang cukup untuk anak-anaknya. Ya, nggak cukup buat dirinya, bahkan buat tamu gitu. Ya, cukup punya untuk anak-anaknya. Maka apa? Maka kata sang suami mengatakan kepada sang istri,
fa'allilihim bisyai, alihkan perhatian anak-anak gitu ya, biar cepat tidur ya, biar nggak nanyain makanan. Kemudian fa idza dakhala dhaifuna fa'atfi'is siraj ya, maka tatkala nanti masuk tamu kita, maka padamkan api gitu ya, dan perlihatkan kalau kita ini seolah-olah sedang makan, kita ini habis makan gitu ya, seolah-olah kita sudah makan. Fa idza ahwa liyakul, maka tatkala tamu kita ini mau makan gitu ya, maka faqumi ila siraj hatta tudfi'ih gitu ya, qal faqa'adu wa akal dhaif, maka tatkala nanti tamu sudah makan, tamu sedang makan, maka kita duduk-duduk ya, kita duduk-duduk seakan-akan kita juga lagi makan gitu ya, Masya Allah gitu ya, mendahulukan tamunya, bahkan dibuat seakan-akan mereka ini sedang makan. Kan kalau dulu nggak kelihatan gitu ya, kalau sudah malam maka cuma di sekitarnya saja yang kelihatan, maka suruh diperlihatkan di sekitarnya tadi itu, di sekitarnya tamu gitu ya, dikasih siroj, dikasih api agar makan. Kita mah nggak usah ya, tapi diperlihatkan, mungkin dikasih hijab atau apa, seakan-akan kita sedang makan. Maka tatkala besok paginya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ajiballahu min sani'ikuma bidayfikuma lailah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah takjub atas apa yang kalian lakukan kepada tamu kalian. Ya. Allah itu maha mengetahui. Maka tatkala seorang Ansor tadi mendahulukan tamu daripada dirinya, daripada anak-anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Cukup nggak ini kalau ada pertanyaan panitia? Cukup. Mungkin satu pertanyaan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Apakah ada batasan waktu untuk tamu menjamu tamu, itu batasan waktunya? Taib, apakah ada batasan batasan waktu untuk tamu gitu ya? Memang tadi yang kita bahas adalah adab-adab orang yang menjamu. Memang tamunya sendiri punya adab-adab juga. Memang belum sempat kita bahas karena waktunya nggak cukup. Ya, jangan sampai ketika jadi tamu kan harus dijamu gitu ya. Akhirnya 1 bulan, Masya Allah. Ya, memang batasannya berapa hari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu ayam, berapa hari? 3 hari. Ya, 3 hari. Ustadz, kalau ada tamu Ustadz, ya lebih dari 3 hari Ustadz, gimana Ustadz? Apa kita usir Ustadz? Ya, jangan diusir ya. Minimal kalaupun antum udah nggak betah, ya antum kasih kode aja lah ya. Antum kasih kode, nggak usah antum usir gitu ya. Memang yang 3 hari ini itu wajib antum untuk memuliakan tamu. Yang sisanya itu adalah sedekah dari antum untuk tamu. Tatkala antum menjamu hari keempat, hari kelima, itu sedekah dari antum. Yang wajib itu berapa? 3 hari. Dan yang paling utama minimal hari pertama itu disuguhkan yang istimewa lah untuk tamu kita. Kalau kita biasa makan tempe, ya hari pertama jangan makan tempe lah. Ya dikasih misalkan yang tahu. Jangan ya, minimal rendang lah ya. Atau rendang mahalan saat ya, apa yang di atas tempe misalkan. Atau tempe ditambah jengkol lah minimal gitu ya, atau apalah yang di atasnya itu hari pertama. Hari kedua, hari ketiga kembali lagi ke tempe nggak apa-apa ya, tapi minimal hari pertama ini istimewa itu minimal hari pertama. Misalkan hari keempat, hari kelima, hari keenam itu nggak wajib bagi antum, tapi itu sedekah bagi antum. Ustaz, kalau anak usir gimana Ustaz? Ya pakai kode lah minimal ya, jangan sampai diusir ya. Jangan kan. Misalkan kalau antum itu lebih dari situ, ya berarti itu sedekah bagi antum ya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan gitu ya. Tapi kalau antum jadi tamu ya tahu diri lah gitu ya. Kalau kita yang jadi tamu, kita yang tahu diri, karena
rumah yang kita bertamu di situ juga butuh privasi, ya, butuh privasi. Karena kalau ada tamu itu kita nggak punya privasi, gitu ya, nggak punya privasi. Kita mau ngapa-ngapain tuh nggak enak, benar atau enggak? Benar. Mungkin kalau 3 hari kita masih bisa, tapi kalau untuk 1 bulan, Allah, yang kita udah nggak punya privasi, agak susah. Apalagi kalau rumahnya sempit, gitu ya. Kecuali ada tempat khusus untuk tamu, bisa tafadhol, gitu ya. Ya, intinya kita harus tahu diri. Kalau kita yang jadi tamu, batasannya berapa hari? Salatatu ayyam, 3 hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Naqtatim ijtima'ana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.